الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والقانتين والصابرين والصادقين والمتصدقين والصائمين والخاشعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفتنة أشد من القتل. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul Azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita insya Allah dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita semua, tauladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya tauladan yang dalam berbagai aspek tidak ada kekurangan, yang di dalam berbagai aspek kehidupan beliau itu sungguh luar biasa, sungguh agung di mata Allah dan di mata manusia. Dan saat ini kita semua berada di zaman yang informasi itu betul-betul terbuka. Oleh karena itu, maka fitnah-fitnah tentunya semakin luar biasa. Bukan hanya fitnah dari dunia nyata, tetapi juga ada kalanya fitnah itu bahkan lebih banyak diakibatkan oleh fitnah-fitnah yang kita dapatkan dari dunia maya. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita terus untuk refleksi diri kita, agar kita senantiasa dijauhkan dari fitnah di era informasi terbuka ini. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, ini sungguh luar biasa memaknai kata fitnah. Yang kita pahami di dalam kehidupan sehari-hari, fitnah itu adalah tuduhan kepada orang lain, itu adalah fitnah. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran itu makna fitnah itu tidak hanya itu. Di dalam Al-Quran makna al-fitnah yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah, itu fitnah. Fitnah terbesar adalah syirik kepada Allah. Apa itu syirik kepada Allah?
menduakan Allah, mentigakan Allah. Kadang-kadang manusia lupa beribadah. Kadang-kadang manusia lupa sholat. Kadang-kadang manusia lupa akan kewajiban-kewajibannya karena sibuk scrolling. Ini adalah fakta di zaman modern. Ini adalah fakta di zaman terbuka. Kadang-kadang manusia lebih tidak tenang kalau dia tidak bawa alat komunikasi atau kehilangan password dibanding dengan lupa beribadah dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Itu asyirku billah. Jadi fitnah bukan dalam arti bahasa Indonesia. Yang kedua, makna fitnah adalah al-kufr. Al-kufr, kafir. Itu juga ke fitnah. Jadi kalau seandainya di antara sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, kemudian dia kafir, na'udzubillahi min dzalik, itu adalah fitnah nomor 2. Setelah syirik kepada Allah. Kalau syirik kepada Allah dia yakin akan Allah, tetapi dia menyandingkan Allah dengan yang lain. Yang lebih khawatir lagi memang syirik modern. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, ketika berdialog dengan bapaknya, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Di zaman Ibrahim orang syirik dengan batu, dengan patung. Tetapi di zaman modern kadang-kadang orang syirik dengan jabatan, syirik dengan harta benda, syirik dengan kehormatan, syirik dengan follower. Na'udzubillahi min dzalik. Itu juga adalah fitnah. Al-haraj wal maraj wal fitnah ad-diniyah, itu semua adalah fitnah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Maka di dalam ayat yang tadi dibacakan, al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Kenapa fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan? Para ulama menyampaikan li'annal qatla yu'addi ila mautil jasad wal fitnah bainamal fitnah tu'addi ila mautil ruh wal inhiraf 'anil aqidah. Kalau pembunuhan itu hanya mati jasad, hanya mati tubuh, hanya mati badannya saja, tetapi fitnah itu menciptakan kematian ruh dan tergelincir dari aqidah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat tadi dikatakan al-ayat tahdhar minal fitnah kaunuha akhtar minal qatl. Ayat itu kepada kita mewanti-wanti agar kita menghindari fitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi bukan hanya sekedar fitnah dalam arti makna dalam bahasa Indonesia. Tentu itu juga masuk ke dalam fitnah, bagian kecil fitnah. Tetapi fitnah yang paling besar syirik. Maka kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai generasi yang ingin agar generasi masa depan ini generasi yang cemerlang, apalagi generasi emas 2045, yang pertama jangan salah adalah pembelajaran
akidah. Maka di dalam Al-Quran ada pelajaran yang sangat luar biasa. Luqman, di dalam surat Luqman ketika mengajarkan anaknya, ketika mendidik anaknya, apa yang pertama diajarkan? Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau musyrik kepada Allah, karena musyrik adalah kezaliman yang sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ini era yang sungguh luar biasa. Orang tua kadang-kadang kalah pintarnya dibanding anak dalam menggunakan media-media sosial. Seringkali orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak terhadap media sosial, dan ini adalah fitnah-fitnahnya sungguh luar biasa. Maka ada 4 hal yang perlu kita renungkan mengenai fitnah di zaman ini adalah bahwa yang pertama, bahwa fitnah itu sungguh berbahaya di dalam Islam. Maka ketika Ibrahim Yaqub ditanya, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ya baniya ma ta'buduna min ba'di. Ketika di akhir hayatnya Yaqub berbicara kepada anak-anaknya, Yaqub tidak bilang itu ruko untuk kamu, itu rumah jatah kamu lah. Dibicarakan oleh Yaqub adalah mata ta'buduna min ba'di, akidah, hilangkan dari kesyirikan. Karena apapun yang dimiliki di muka bumi ini tidak ada yang lebih berharga daripada keimanan. Di dalam Al-Quran lebih dahsyat lagi, ada satu ayat, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa iftada bihi lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Ini ayat mengerikan, bahwa orang kafir, orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak akan pernah diterima amalnya, meskipun amalnya itu seberat langit dan bumi dalam bentuk emas. Bisa dibayangkan, 1 gram aja 1,5, seberat langit dan bumi, sepenuh langit dan bumi dia beramal, tetapi dia musyrik, tetapi dia kafir, la yuqbala, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahaya fitnah ini, bahaya sekali. Yang kedua, larangan menyebarkan berita tanpa verifikasi. Kadang-kadang karena kita usia suka melihat, kita kurang mampu membedakan mana informasi valid, kadang-kadang mana informasi yang bukan valid. Kadang-kadang satu situs hanya kurang 1 huruf, itu beda, itu situs yang benar, ada situs hoax. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita tidak sadar, menganggap biasa saja kita men-share berita-berita yang tidak benar, apalagi berkaitan dengan agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi sebagaimana disampaikan dalam muqaddimah, ada satu ayat, kalau seandainya dapat berita, apalagi dari orang fasik, dari orang yang belum jelas sumbernya, siapa penulisnya, maka harus diverifikasi terlebih dahulu. Ini bagian dari menghindari fitnah, karena itu dampaknya bisa besar.
bisa besar. Apalagi ini era post-truth, ngeri sekali berkaitan dengan akidah. Kalau kemampuan logika kita, kemampuan filsafat kita rendah, itu bisa jadi otak kita dibolak-balik tentang ketuhanan, yang pada ujungnya kita menjadi tidak beriman. Naudzubillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menahan diri untuk berprasangka buruk. Ini di era modern ini banyak sekali peluang-peluang kita untuk berprasangka buruk. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah dikatakan, iyyakum wadzon fa innadz dzanna akdzabul hadits. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz dzann inna ba'dadz dzanni itsm. Maka orang-orang beriman yang mereka rajin sholat, beribadah, beramal, insyaallah hati dan pikirannya akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi jamaah-jamaah yang berbahagia, di masjid ini ada teknologi yang luar biasa. Ada satu prinsip, kita tidak mungkin bisa melawan kemajuan teknologi. Kita tidak boleh melawan kemajuan teknologi. Islam tidak boleh menghindari teknologi. Bahkan Islam harus menjadi pelopor teknologi. Akan tetapi gunakanlah teknologi itu dengan penuh kebijakan sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Al-Quran, Al-Hadis, Allah dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, era saat ini adalah era penuh dengan keterbukaan. Informasi begitu cepat dan lebih dari sekedar cepat, secepat cahaya. Begitu dahsyat fitnah-fitnah itu yang bisa saja membuat kesyirikan, membuat kekafiran, membuat kerusakan, fitnah-fitnah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita harus terus berhati-hati agar kita senantiasa terjauh dari fitnah di era informasi yang terbuka dan informasi yang begitu dahsyat dan kemajuan teknologi yang sungguh di luar batas pikiran kita sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jadina bimanhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada bil taqwa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhulil jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahumma 'an jami'is sahabati wal qarabati li Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah
وأوزعهم على أهلك الذي آهدت إليهم واجعلنا منهم واهدنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.